Mengalami badai dalam kehidupan tidak menjadi indikasi bahwa kita sedang ada di luar kehendak Tuhan. Karena kita ada di dalam atau di luar kehendak Tuhan tidak ditentukan oleh masalah atau badai yang sedang kita alami. Tetapi kita ada di dalam atau di luar kehendak Tuhan, boleh dilihat waktu kita melakukan apa yang Tuhan minta atau kita sedang melakukan apa yang tidak Tuhan minta. Murid-murid Yesus sedang berada di perjalanan bersama dengan Tuhan menyeberang. Setelah mereka selesai melayani, memberitakan Injil, memberitakan tentang iman, percaya kepada Tuhan, di mana dikatakan bahwa Tuhan senantiasa memberikan pengajaran perumpamaan menurut pemahaman orang banyak. Tetapi dengan murid-muridnya, dia senantiasa menguraikan perkataannya dengan lebih terperinci dan lebih jelas. Dan setelah itu, dia kemudian memberikan perintah, ayo kita bertolak ke seberang. Artinya, mereka sedang menuju ke seberang. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Itu adalah firman Tuhan. Tetapi di tengah jalan, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada badai taufan mengamuk begitu dahsyat. Murid-murid sedang ada di dalam perjalanan menurut perintah Tuhan, bertolak ke seberang. Tetapi di tengah jalan tiba-tiba mengamuk taufan yang begitu dahsyat, yang begitu hebat, sehingga perahu yang mereka tumpangi hampir penuh dengan air dan mereka kemudian mengalami ketakutan. Itu adalah badai situasi, badai keadaan yang tidak dapat dikontrol, keadaan yang tidak dapat diprediksi, situasi yang tidak dapat terduga, yang tidak pernah mungkin kita pikirkan, dan itu mengguncangkan, itu menakutkan, itu menyeramkan. Itu dialami oleh murid-murid Tuhan sedang mereka ada di dalam perjalanan yang disuruh oleh Tuhan. Kita mungkin ada tenggelam begitu dalam melakukan kehendak Tuhan. Tetapi itu tidak kemudian membuat kita tidak mengalami badai. Kita boleh begitu sangat taat dan kemudian kita dihantam oleh badai. Karena badai bukan indikasi untuk menentukan kita ada di dalam atau di luar kehendak Tuhan. Badai yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita tidak pernah tidak punya tujuan. Setiap badai yang diizinkan terjadi itu adalah untuk meningkatkan pengalaman kita, iman kita, pengenalan kita kepada Tuhan. Untuk kita lebih lagi mengalami Tuhan dari hari-hari yang sebelumnya. Kenapa? Di saat badai terjadi, di saat situasi tidak terkendali, di saat situasi sangat menakutkan, sangat menggerunkan, di sanalah Tuhan menjadi lebih nyata dalam kehidupan kita. Ketika semua berjalan baik-baik saja, ketika semua berjalan dengan begitu biasa-biasa saja, maka kita boleh melakukannya, kita boleh melaluinya tanpa pertolongan Tuhan. Tetapi ketika situasi tidak terkendali, maka di sanalah kita sangat memerlukan Tuhan. Maka di sanalah kita mengalami Tuhan dengan lebih luar biasa lagi, lebih dalam lagi, naik di level yang lebih tinggi. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang, ayo kita bertolak ke seberang, ya. Dan itu adalah tujuannya. Tetapi di dalam perjalanan ketika mereka mengalami badai itu adalah situasi yang tidak terkendali. Kemudian apa yang terjadi? Yang berikutnya adalah tidak hanya situasi yang tidak terkendali, yang menjadi masalah berikutnya adalah emosi mereka terganggu, perasaan mereka terganggu, dan perasaan mereka mengalami badai. Kenapa? Mereka takut. Ayat 40 Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Kenapa? Karena murid-murid sangat takut. Mereka takut dengan situasi yang tidak terkendali yang sedang mereka alami. Ya. Setelah situasi yang tidak terkendali, kemudian perasaan mereka tidak terkendali, mereka mengalami badai perasaan. Yang berikutnya adalah yang menjadi lebih berbahaya dalam kehidupan adalah badai rohani. Apa yang terjadi? Ketika murid-murid kemudian setelah mereka takut, mereka kemudian bertanya, Tuhan peduli atau tidak? Mereka mulai mempertanyakan, Tuhan ada atau tidak? Ini sebenarnya Tuhan atau bukan? Karena Alkitab mencatat Yesus ada bersama dengan mereka.
Tetapi mereka takut. Kenapa? Mereka mengizinkan badai yang ada terjadi di sekitar mereka menguasai firman, mengalahkan firman yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan mereka. Tujuan mereka adalah seberang. Badai itu adalah proses yang harus dilewati, bukan dinikmati. Yesus berkata, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya?" Ketakutan terhadap situasi itu adalah indikasi bahwa kita tidak sedang mempercayai janji Tuhan. Karena Tuhan berkata tujuan mereka di seberang. Ketika situasi tidak terkendali, mereka takut. Tuhan tidak kemudian menyuruh kita untuk memungkiri keadaan. Mengatakan ketika kita sedang sakit dan kita berkata, "Aku baik-baik saja." Tidak. Tuhan tidak sedang menyuruh murid-murid untuk berkata di tengah-tengah badai, "Oh, ini adalah hari yang cerah. Oh, ini adalah hari yang indah." Tidak, badai adalah badai. Tetapi firman Tuhan juga mau kita tetap mengakui bahwa firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Badai tetaplah badai, tetapi firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Dan Tuhan mau yang terutama adalah firman Tuhan jangan sampai dihapuskan oleh badai. Firman Tuhan jangan sampai ditindih oleh badai. Tujuan utama yang Tuhan sudah sampaikan jangan sampai ditaklukkan oleh badai yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kemudian adalah bagaimana badai itu menjadi tenang. Kita belajar dari murid-murid di dalam catatan Markus pasal 4 bahwa ketika mereka sudah takut, mereka membangunkan Yesus. Mereka membangunkan Yesus, dan ketika mereka sudah membangunkan Yesus, maka Yesus bangun, dia menghardik angin itu dan badai itu menjadi tenang. Saudaraku, sering sekali kita sangat sibuk mengurusi badai persoalan dalam kehidupan kita. Kita begitu sibuk mungkin memikirkan apakah saya sedang melanggar kehendak Tuhan atau tidak. Atau kita sedang sibuk memikirkan penghakiman orang lain. Bahwa karena kamu kena badai, itu karena kamu melanggar perintah Tuhan. Tapi sebenarnya yang harus kita lakukan di tengah badai supaya badai yang kita alami menjadi tenang adalah mari bangunkan penyelamat kita. Mari bangunkan Yesus. Karena firman Tuhan mencatat Yesus tidur di buritan. Dia baik-baik saja di sana. Dan badai itu menjadi tenang ketika Yesus bangun. Ketika kita sudah membangunkan penyelamat kita, maka dia akan berbicara kepada situasi yang tidak terkendali itu. Dialah yang berkuasa untuk mengendalikan situasi itu. Bukan kita, bukan saya dan saudara. Bukan orang hebat yang kita kenal. Bukan sesiapa yang begitu kita kagumi, bukan hamba Tuhan, tetapi Yesus. Hanya Yesus yang berkuasa untuk menenangkan badai itu. Dan bagaimana dia boleh menenangkannya? Mari kita bangunkan dia, mari kita panggil dia, biarkan dia berurusan dengan badai itu, dan kita tetap berurusan dengan firman Tuhan. Kita tetap memegang apa yang Tuhan katakan. Kita tetap berfokus seperti Ibrani berkata bahwa mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya apa? Mari kita melakukannya dengan fokus kepada firman Tuhan. Fokus kepada apa yang sudah Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Yesus bangun, dia menghardik angin itu dan angin itu menjadi tenang. Kemudian apa yang terjadi dengan murid-murid ayat 41 dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka menjadi sangat takut. Saya ulangi sekali lagi, ketika Yesus sudah bangun, mereka sudah bangunkan Yesus dan Yesus berbicara kepada badai itu. Yesus menenangkan badai itu. Yesus mengatasi situasi yang tidak terkendali itu. Apa respon murid-murid? Mereka menjadi sangat takut. Mereka menjadi sangat takut. Apa pesannya pada saat malam hari ini? Yesus mau bilang begini, kamu salah takut. Kita takut terhadap situasi. Kalau bahasa gamblangnya Yesus mau bilang begini, mari takutlah kepadaku lebih daripada kepada badai yang sedang menimpamu, karena aku lebih berkuasa daripada itu. Aku lebih berkuasa daripada segala situasi. Bukankah firman Tuhan mencatat bahwa dialah yang memegang kuasa, segala kuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi yang ada di surga telah diberikan kepada Yesus.
Kadang-kadang kita memang lebih takut dengan situasi. Karena apa? Manusia memang melihat apa yang di depan mata. Ada sebuah contoh, satu orang anak kelas 1 SD yang sedang dikejar-kejar oleh anjing kecil. Sebenarnya anjingnya tidak mau menggigit, tapi kemudian dia berlari ketakutan, berlari, "Papa, tolong aku!" Kemudian papanya menggendongnya. Anjing itu tetap menggonggong kecil-kecil dari bawah. Kemudian anak kecil itu dengan tubuh yang masih gemetaran, dia lihat ke bawah. Dia kemudian sudah mulai merasa aman. Dia lihat ayahnya. Dia lihat ke bawah. Dia lihat ayahnya. Kemudian yang terakhir, ketika kepercayaannya sudah mulai timbul, dia berkata kepada anjing itu, "Nek." Kenapa? Karena dia tahu ada sesuatu yang lebih besar daripada ketakutan yang sedang dia alami sudah mengamankan hidupnya. Jadi kita jangan salah fokus kepada ketakutan. Ketakutan yang harus kita miliki adalah takut kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, takutlah kepada Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Milikilah rasa takut kepada Tuhan yang benar, bukan rasa takut kepada situasi yang menakutkan. Walaupun situasi itu menakutkan, tetapi ada Tuhan yang lebih besar. Tuhan lebih besar daripada segala situasi yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah di seberang, tetapi di tengah perjalanan ada begitu banyak persoalan yang sedang mereka alami. Di tengah perjalanan mereka mengalami badai yang menakutkan, yang seolah-olah waktu Yesus bilang, "Kenapa kamu begitu takut?" Kalau mereka boleh jawab, "Guru, kami mau mati, kami sudah mau tenggelam. Kok kamu tanya kita kenapa takut?" Begitu ya. Situasinya menakutkan. Roma pasal 4 ayat 21 berkata bahwa Tuhan berkuasa melaksanakan janjinya. Ketika mereka masih di seberang sini, mereka mau menyeberang, bertolak ke seberang yang sebelah sana dari sisi danau itu. Waktu Yesus berkata, "Ayo kita bertolak ke seberang." Percayalah, Yesus sudah memperhitungkan kekuatan perahu dan Yesus sudah tahu mereka akan sampai di sana. Yesus sudah tahu bahwa mereka akan sampai di sana. Yesus tahu bahwa Dia mampu membawa murid-muridnya sampai di sana. Walaupun ada badai taufan yang sangat dahsyat boleh mengamuk di tengah-tengah perjalanan. Artinya begini, ketika Yesus sudah menetapkan satu tujuan dalam kehidupan kita, Dia akan membawa kita sampai. Sama seperti bangsa Israel ketika Dia menyuruh Musa untuk membawa mereka menyeberang gurun dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tuhan berkuasa untuk membawa mereka sampai di sana. Walaupun di tengah perjalanan, satu kali ketika tanah itu sudah di depan mata, Tuhan menyuruh mereka untuk berbalik kembali ke padang gurun, berputar, dan akhirnya mereka stuck. Mereka terkurung di tengah-tengah persoalan. Tadinya tujuan itu sudah di depan mata, tetapi karena Tuhan mau menunjukkan kuasanya, Tuhan mau mereka mengalami Tuhan dengan lebih dalam, dengan lebih dahsyat. Tuhan membawa mereka ke sebuah situasi di mana di situasi itu mereka tidak punya jalan keluar selain berseru kepada Tuhan. Dan di sanalah mereka mengalami mujizat. Ketika Tuhan sudah menetapkan satu tujuan dalam kehidupan kita, Dia akan membawa kita di sana. Walaupun kadang-kadang kalau perjalanan itu boleh digambarkan seperti A kepada Z. Tuhan membawa kita bergerak dari A sampai di B, sampai di C, sampai di F, sampai di G. Kemudian Dia bawa balik kita ke D. Kemudian tiba-tiba sampai di S. Kemudian balik lagi ke K. Yang pasti adalah Tuhan akan membawa kita sampai di tujuan. Oleh sebab itu, fokuslah kepada apa yang sudah Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Fokuslah kepada apa yang Tuhan sudah janjikan. Tangkap setiap kebenaran firman Tuhan. Dan pegang teguh setiap apa yang Tuhan sudah perintahkan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Percayalah dan pegang teguh setiap firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua.